Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk mahasiswa konsentrasi bisnis manajemen semester kelima, teman-teman ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang Master Production Schedule. Jadi kita bakal ngebahas nih, ini berupa turunan dari yang namanya MRP. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang demand forecasting, terus kemarin kita bahas juga tentang bill of material. Sekarang tahapan selanjutnya tentang master production schedule atau MPS. Oke, kita langsung aja mulai dengan penjelasannya, teman-teman. Apa sih master production schedule? Master production schedule itu adalah suatu rencana produksi jangka pendek yang merinci jumlah dan jadwal produksi untuk setiap item produk dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya unit usaha, kita kan harus bisa menjadwalkan nih. Kira-kira kita mau memproduksi berapa unit sih pada periode ini atau pada hari ini atau pada bulan ini. Nah, itu semuanya kita rancang nih teman-teman agar nantinya kegiatan produksi itu bisa berjalan dengan lancar, teman-teman ya. Nah, MPS ini Master Production Schedule, teman-teman ya, digunakan sebagai panduan bagi tim produksi dalam mengatur dan menjadwalkan kegiatan produksi guna memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Ya, jadi teman-teman ini kan berdasarkan dari permintaan pelanggan, berarti kan dari peramalan permintaan dulu. Jadi kalau sudah tahu ramalan permintaannya berapa, baru kita bakal bisa menjadwalkan nih, kira-kira pada periode ini kita mau produksi berapa sih, pada periode ke depan mau produksi berapa produksi. Nah, itu tergantung dari ramalan permintaannya dulu, teman-teman, seperti itu. Nah, tujuan utamanya dari MPS adalah menyeimbangkan permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi dan persediaan yang ada. Jadi setelah kita melihat nih kira-kira berapa jumlah permintaan yang akan hadir nanti, kita baru bisa nih menjadwalkan. Misalnya nanti teman-teman punya 100 unit permintaan, mau dibagi dalam periode produksi selama 1 bulan, selama seminggu sekali gitu kan. Berarti kan dalam 1 bulan kan ada 4 minggu, berarti 100 dibagi 4. Berarti setiap minggunya teman-teman harus bisa membuat produk itu sebanyak 25 unit, jadi gitu kan. Itu pembagiannya seperti itu kurang lebih, teman-teman. Nah, manfaat dari MPS pertama adalah penjadwalan efisien. Tentu saja teman-teman ya, karena dia berkaitan dengan penjadwalan, otomatis ini membuat penjadwalan satu produksi itu menjadi lebih efisien, teman-teman ya. Pengurangan biaya produksi, tentu saja teman-teman ya, kalau kita bisa mengatur jadwalnya dengan baik, kita kan nggak akan overproduksi ataupun kekurangan produksi, teman-teman, seperti itu ya. Peningkatan pengendalian persediaan, jadi kita bisa tahu nih kira-kira kapan barang habis, terus kapan kita isi ulang dan lain sebagainya. Kalau kita udah tahu jadwalnya, kita bisa memperkirakan kira-kira kapan sih stok optimal yang bagus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus meningkatkan efisiensi produk, dan terakhir adalah pengelolaan persediaan yang lebih baik, teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih sama penjelasannya dengan yang udah saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, ini merupakan bagian dari material requirement planning. Jadi langkah-langkahnya nih teman-teman dalam membuat material requirement planning ini atau MRP yang kita singkat itu ya. Awalnya itu kan kita harus bisa meramalkan dulu nih melalui metode demand forecasting yang kita pakai metode moving average kemarin, teman-teman ya. Terus baru kita memperkirakan bill of materialnya. Setelah itu baru kita bisa menjadwalkan melalui master production schedule yang akan kita bahas. Baru nanti kita akan menyusun MRP-nya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi MRP itu merupakan aktivitas yang terdiri dari yang pertama kita menjadwal meramal dulu peramal permintaan, terus kita breakdown produk-produknya, terus kita jadwalin produksinya, dan kita terakhir menjadwalkan kapan sih kita merekrut bahan-bahan bakunya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman langkah-langkah dalam menyusun MPS, teman-teman. Pertama, kita mengumpulkan data dulu, terus kita analisis permintaan pelanggan gimana, melalui peramalan tadi ya, teman-teman. Terus evaluasi ketersediaan sumber daya, kita harus lihat juga nih kira-kira sumber daya kita mempunyai apa enggak. Kalau kita udah tahu jadwalnya, kita bakal bisa menentukan kira-kira untuk memproduksi sekian unit kita butuhkan berapa sih. Nah, itu kan kita harus bisa tahu dulu dari jumlah unit yang ingin diproduksinya, seperti itu teman-teman ya. Dan terakhir kita menyusun jadwal produksinya, teman-teman. Nah, menyusun jadwal produksi harus berdasarkan dari periode, teman-teman ya. Nah, periode ini bisa berupa per bulan, bisa berupa per minggu, bisa berupa per hari, bisa berupa per 3 hari, bisa jadi dalam seminggu 2 kali, bisa jadi dalam seminggu 4 kali. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang MPS, kita akan membagi berdasarkan periode-periode ya, membagi kegiatan produksi berdasarkan periode-periode. Misalnya teman-teman
punya pesanan 100 unit, teman-teman punya waktu sebulan. Nah, misalnya teman-teman pengen membaginya berdasarkan dari 4 periode. 4 periode kan berarti kan bisa dikatakan dalam seminggu sekali, teman-teman ya. Nah, berarti kan dalam seminggu sekali teman-teman harus memproduksi sebanyak 25 unit seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalnya mau dibagi menjadi 5 periode bisa. Jadi per periode teman-teman harus bisa membuat 20 unit seperti itu kan. Yang penting mencapai 100 unit yang menjadi pesanannya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun jadwal produksi, teman-teman ya. Jadi kan MPS tadi kan terakhirnya jadwal produksi, teman-teman ya. Nah, ini kita membuat jadwal produksi itu, pertama kita analisis kebutuhannya. Langkah pertamanya ya. Terus analisis tenggat waktunya nih. Jadi kalau kita tahu tenggat waktunya misalnya sebulan bisa dibagi berapa sih periodenya gitu kan. Efisiennya berapa sih kalau sebulan itu. Kalau 2 bulan tenggat waktu produksinya kita bisa ngebaginya berapa sih gitu. Berapa periode dalam satu periode tuh bisa misalnya dalam seminggu gitu kan, misalnya dalam 3 hari sekali dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita, teman-teman ya. Kita harus tahu dulu nih tenggat waktunya. Terus penentuan waktu periode. Nah, ini kita harus tahu juga, kita udah tahu tenggat waktunya baru kita bisa menentukan dalam satu periode itu kira-kira jangka waktunya berapa hari, berapa bulan, berapa minggu. Itu tergantung dari analisis tenggat waktu produksinya, teman-teman ya. Dan yang terakhir baru kita bisa menyusun unitnya nih. Kira-kira dalam periode 1 ini kita memproduksi berapa, dalam periode kedua nanti kita memproduksi berapa. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.